aku pikir secara internasional masih belum ketemu jawabannya. Oke. Apa resep terbaik untuk ini? Begitu ada outbreak, terserah 2.000 orang mati, 4.000 orang mati, paling enggak udah. Yang tertinggi ini outbreak, setelah itu kan turun dah. Ya. Semakin cepat ini terjadi, ketidakpastian itu makin ketahuan. Oh, ini sudah pasti nih, segini mati, segini yang tetap. Nah, baru turun. Dan memang harus ada korban. Teori Darwin itu bilang, orang yang bisa bertahan hidup terus, apapun yang terjadi di dunia adalah bukan yang terkuat atau yang terpintar, tapi yang teradaptif. Om Swastiastu. Hey, what's up? Swastiastu. Bro, ini kan yang namanya COVID, jadi kita mesti antisipasi dulu. Silakan. Oke. Silakan. Alright. Have a seat, please. Lagi santai nggak? Ya, ini kita lagi minum. Oh, apa nih? Barusan dari Karangasem. Terus ini. Sebentar, itu aku record dulu nih. Oke. Ya. Ini dari Karangasem. Ya, kita baru datang dari Karangasem. Terus selain kita memang suka araknya, saya sama Ewa sedang ada project untuk bikin hand sanitizer dari bahan baku lokal. Kalau hand sanitizer itu kan 96% ya, paling ya. 70 sampai 90. Ya, 70-90 ya. Ini yang 96% yang pokoknya yang paling steril lah ya. Tadi saya ke situ untuk ngecek sudah seberapa jauh pengerjaannya. Teman saya itu Gus Agung bilang bahwa kami sekarang sedang mencoba menggunakan ubi kayu agar bahan lebih gampang dan lebih murah. Kalau di Kalimantan itu minumannya dari ubi ciu, nama ciu. Tapi dari ubi ya. Iya. Bisa alkohol juga deh. Bisa alkohol ya. Tadi sudah sampai this is Thai. Ini Thai. Hi Thai. I'm so sorry because I'm talk with the Don King of music in Indonesia. Just sit here quietly. Yeah, no problem. Are you good? I'm very good. Yeah. Okay, thank you. Oke, mungkin sebelum gini kita mulai biar lebih enak ya. Let's go. Iya. Kita minum dulu lah. Tapi ini penyulingannya pakai bambu ya? Ya, ini ntar tak jelasin ini juga kenapa rasanya enak sekali dan tidak gasoline ya. Would you like more? Why not? Oke. Cheers guys. Cheers. Cheers. Sampai mana tadi? Wow, Jadi ini enak banget loh itu. iya. Saya kebetulan kenal dekat sama orangnya dan saya tahu cara kerjanya. Sama lah kayak aku sama kamu misalnya ya. Ya. Kalau mau ngerjain sesuatu, hey, you think you can find me like the best videographer and everything? Remember when Belinda asked me, he's like, oh, you should work with this guy, and then he's been working with Belinda Belkazar. I can search the web for that. Just tap the search chip below. So, jadi orang ini yang memang bagus banget pekerjaannya dan arak ini ya, dia bikinnya semuanya dari bahan alami dan tidak menggunakan besi sama sekali, pakai bambu yang tadi Rit nanyanya. Ini pakai bambu dan makanya nggak ada rasa gasoline sama sekali. Nah, tadi itu saya
sambil kan udah butak nih di rumah nih, udah butak di rumah. Terus yuk kita ke Karangasem yuk sekalian ngelihat proses pembuatan arak ini menjadi hand sanitizer. Ya, ya. Udah bisa nggak ubi kayu ini bisa diubah menjadi hand sanitizer sampai 96% ketika didistilasi. Sepertinya bisa tapi terlalu panjang prosesnya. Karena kan the clock is ticking ya, jadi kita harus ngejar waktu. Akhirnya kita mengubah ke strategi. Mulai besok kita ganti pakai arak yang udah jadi, kan itu udah sekitar 40% alkoholnya. Ya, ya. Ya 40% alkoholnya, terus langsung bawa ke mesin modern lebih cepat 96%, lebih banyak kita bisa produksi. Targetnya sekitar 1000 liter. Itu akan kita sumbangkan untuk organisasi-organisasi atau institusi-institusi kesehatan yang sedang memerlukan gitu. Biar nggak kita nunggu dari tempat-tempat lain, udah ini kita produksi, kita sebarin gitu. Iya, karena alkohol juga habis di pasaran kan. Oh iya. Semua diborong gitu, nggak tahu untuk apa gitu, karena kepanikan. Kepanikan akhirnya diborong semua. Yeah. Tapi ini menarik loh. Kira-kira berapa lama dia bikin? Mudah-mudahan dalam my target is like maximum in 2 weeks we can get 1,000 liters. Wow man, that's good idea. Yeah, I mean like that's what we need. Biar orang nggak punya masalah terlalu besar untuk mendapatkan hal-hal yang paling basic gitu loh. Intinya itu. Apalagi yang dilakukan selama di rumah? Udah berapa hari di rumah? Itu. Aku sudah full di rumah itu udah yang 2 minggu udah, karantina 2 minggu udah. Mulai keluar, tapi keluarnya paling ini kita sekarang lagi di rumah Sanur, paling ngecek aja. Ini kan kita lagi bagi-bagi sembako gitu di sini. Ya di situ. Jadi ini para relawan yang bagi-bagi sembako. Orang-orang datang ini sesuai daftar, ambil sembakonya, udah pulang. That's the first one, but it's not really me. It's from Rumah Sanur, but I'm just checking here to say, oh okay, it's going well. And the second one untuk musisi, rencananya mau bikin work from home responsibly. Working from home responsibly ini adalah ya orang-orang sudah lakukan dengan konser di rumah. Ini kan sambungan dari drinking responsibly ya. Aku kan punya program drinking responsibly. Bisa nggak kira-kira drinking responsibly ini konsepnya menyesuaikan kontekstual dengan COVID-19, working from home responsibly. The idea is to help the musicians. At least they make a little bit of money. Tapi yang jelas, semoga dengan yang seperti itu paling tidak musisi ini mereka bisa ada penghasilan sedikit pun nggak apa-apa, at least ada. Anggaplah ada kayak tadi home responsibility itu. Tapi kira-kira sampai kapan ini ya? Gitu ya? Ini memang sesuatu yang benar-benar baru buat kita ya. Berbeda dengan Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 ya. Ini semua orang juga sedang meraba-raba. Yang paling bisa dilakukan adalah sponsor-sponsor besar yang mungkin mereka masih punya, kan ada tuh budget yang untuk mereka yang tahun ini, yang apapun yang terjadi budget ini memang harus keluar gitu loh. Iya. Jadi itu yang akan kita cari dari negara. You have to spend 3 or 5% of your profit for corporate social responsibility gitu. Jadi ini kan keuntungan dari tahun lalu misalnya. Udah jadi CSR 2020. Problemnya adalah bisakah kita meyakinkan mereka untuk ini CSR kamu sedikit bawa ke sini dong untuk musisi, itu aja. Problemnya di situ gitu. Dulu kan kita suka Jim Morrison, Guns N' Roses. Nah sekarang musik yang kayak Blackpink-nya Korea, terus ya agak-agak sedikit pop tapi disco itu berkembang luas loh. Nah menurut dia itu peradaban musik sekarang itu seperti apa ya? Teman-teman kayak misalnya gini, anggap teman rock main musik dibayar 15 juta, mereka bisa 150 juta loh. Gila itu. Ada nggak? Iya. Kalau aku ngeliatnya Rick ya, gini loh. Memang aku nggak suka sama musik itu sama sekali. Aku nggak suka ya. Sama. Cuman dulu mungkin aku akan begitu bersemangat menyalahkan mereka. Ini bukan musik segala macam. Sekarang
menurutku bukan menurut kayak kalau aku pribadi aku tidak akan membuang nafasku untuk mencoba mencari-cari kesalahan mereka apa gimana. Yang akan aku lakukan adalah apa yang bisa kita pelajari dari situ gitu. Jadi maksudnya kayak K-pop sekarang ya. K-pop itu aku pernah bikin artikel juga. Tulisan itu ya. Ya, mendiskreditkan K-pop. K-pop sucks bla bla bla. Tapi intinya di akhir paragraf bilang we should learn something from K-pop karena K-pop itu adalah mereka tuh walaupun di manufaktur nih semuanya manufaktur tapi tetap mereka pada hari pertama ngapain, hari kedua betul-betul sebuah kerja keras tetap. Jadi aku tetap hargain buah kerja kerasnya itu. Soal selera musik kan kalau menurutku jelek lah ya gitu. Nah, cuman daripada kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan mereka, kenapa kita tidak mencoba untuk mengambil ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita terapkan di ini. Mungkin kita tidak sepenuhnya untuk langsung fully digital gitu loh, kan mungkin enggak gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa digital, kita bisa sama kayak orang yang sekarang pakai vinyl, mainin vinyl gitu segala macam. Tapi kalau tiba-tiba mati ininya, tetap kita bisa main digital gitu loh. Jadi yang kita lakukan adalah melawan semua kejelekan-kejelekan K-pop ini dengan mengambil ilmu dari mereka. Kenapa mereka bisa dibayar lebih mahal apa segala macam. Mungkin secara promosi mereka jauh lebih pintar. Kalau aku pergi ke acara di With The Fest Jakarta tuh pasti gini, mesti apa nih anak teenagers itu. Nggak ngerti kita, tapi yang aku lihat adalah kenapa teenagers ini bisa menentukan apa maunya mereka sendiri. Kita yang tua-tua tuh nggak berhak untuk ngatur mereka. Anak-anak muda ini kita udah bisa ngatur dan dia udah bisa menentukan apa yang mereka mau gitu ya. Ketika sesuatu itu terlalu diekspos habis-habisan. Iya. Gangnam Style, now the duration of one very big hit, maybe not more than maybe like 2 good months ya. Iya. Karena apa? Karena habis lupa orang ya. Something else kamu nggak? Kalau dari aku pribadi, we just have to spread the news about how good this band, making a good caption about it, tell good stories about them, why you should listen to this band. That's all we can do. Rather than blaming them, fuck you, shit taste. Ya. Karena itu bikin kita bermusuhan dan makin berjarak gitu. Intinya gini, if you don't like it, just don't listen to it. Nah, itu kamu kan fenomenal ya, legend ya. Dari SID, terus Navikula, sekarang Dahedan. Nah, semenjak kamu pegang Dahedan tuh keliling dunia loh. With you? Ya, with me. And band itu sangat diterima di seluruh dunia, tapi di Indonesia kurang. Kenapa ya? Kenapa? Coba deh bisa. Viva Las Vegas! I see you. Viva Las Vegas! Fantastic. You guys want to do a quick encore? One more? If you don't have a trouble with the Joe again. Yeah. Yeah. Dia habis kena pukul matanya sama cowok. Kehadiran Dahedan di Indonesia, bahwa ternyata publik Indonesia belum siap untuk sebegitu terbuka. Gitu. Kalau orang-orang luar kan ketika kita ngelihat begitu mereka once they get into the festival, they just don't give a shit. I'm gonna have fun. I'm gonna get fucked up. Gitu. Dengan keyboard
3, fantastický rock and roll. Pozor, Baloši. Okay, together. Bali. Tolak. Reklamasi. 1, 2, 3. Bali tolak reklamasi. What is mean you saying much? One more. They say one more. Aku sendiri sudah mencoba dengan pendekatan storytelling kayak gitu, tetap aja susah karena ada sebuah kejadian ketika kita di Surabaya main, Marcelo ngambil penonton kan banyak nih, Marcelo dan San. Oh, you yang jilbab diambil sama dia, diambil, Oke. diajak ke panggung, diajak dansa, bingung dia. Meaning, I love the Hadron but I don't know what to do, what else to do gitu dia. Yang dihadapi oleh The Hadron di Indonesia adalah, how should I put it, bencana kultur gitu ya. Kita belum terbiasa untuk membebaskan diri dari segala stigma segala macam gitu. Jadi seharusnya kita ketika kita tiba di sebuah konser, lepaskan dirimu dari segala beban, you just dance. Kayak. Benar. Dan ini kan nggak bisa, oh takut gimana nanti dikira orang seperti apa. Nah ini yang disusahkan oleh The Hadron. Bahkan setiap kali kita pergi misalnya ke daerah-daerah yang kira-kira agak susah mancing orang gitu ya, ke Sumatera, ke Kalimantan segala macam itu, aku pasti ngajak penyanyi cewek bule satu. Iya. Tujuannya adalah, jadi ketika Marcelo udah di atas gini, nah tetap juga orang masih malu-malu dansa, Liana atau Magda akan maju, dia yang akan narik, baru Marcelo datang, wah gitu. Mereka jadi lebih berani untuk berdansa gitu. Karena kan The Hadron itu kan, seperti Eric tahu, The Hadron itu tidak cukup dengan when I say hell, you say yeah, nggak. Harus semuanya berdansa gitu. Harus komplit ya. Komplit. Dan itu yang sampai sekarang pun masih problem buat kita itu. Tahun ini katanya mau ke Australia. Iya. The Hadron. Oktober ya? Oktober. Aku di Melbourne. Aku ketemu dengan orang yang bikin acara. Udah oke semuanya. Ya. Sponsorku yang di sini juga oke. Sponsorku itu biasanya partner kerjaku. Ya. Dan dia memang bakal bawa 2 band sini, salah satunya The Hadron. Ini sudah oke nih. Main band will be Midnight Oil harusnya. Nah, cuman tiba-tiba kayak kejadian seperti ini, mereka belum cancel ya. Apapun ya. Ya belum cancel nih ya. juga Ya belum cancel. Kalau ini nggak jadi, aku pikir oke aja. Cuman yang jelas sponsor yang ini nih, dia memang udah ada duit lah gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh dengan batal atau enggak yang ini. Tahun depan sepertinya sih tetap jadi gitu. Nah, kalau beberapa bulan ini ada yang cancel The Hadron. Banyak ya? Cancel semua. Kamu punya klub juga nih katanya, Whiskey Warrior. Masih jalan ya? Nah. Oh, itu enggak. Berarti kita cut itu. Nah, bukan ikat enggak. Ini bagus tetap aja ya. We still drink whiskey, but not the nicest one anymore. So we have to cut down and drink the normal one. Kan harus menyesuaikan diri lah ya. The group is still there. The quality of the whiskey maybe we have to slow down ya. Slow down. Itu yang sekarang nggak bisa. Ini kan kebutuhan tersier istilahnya. Makan dulu diutamakan. Look at us, we're drinking arak. This is not whiskey. Meaning that okay, maybe this is the other best choice that we can use or we can drink. So we don't have to spend too much money on whiskey. Karena ini kan 100, much do we pay? 75. Ini 75.000. Grup itu tetap ada,
Tapi grup tersebut juga menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Benar. Ya, dan grup itu tidak lagi cerewet tentang apapun yang kamu minum, yang penting tujuannya adalah rekreasional, relaksasi gitu. Nah kalau ini itu apa, Rumah Sanur dan Teras Gandum ini close ya, tutup ya? Teras Gandum totally close. Totally close ya? Ya, Sampai? totally. Ya, karena Wait, close sampai kapanpun? close ya selama-lamanya. Ya, Teras Gandum already struggling from few months ago. Jadi kita sedang mencoba menyesuaikan. Oke, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Tiba-tiba COVID datang. Nah. Ini Rumah Sanur also we are really struggling. All the events cancelled, no crowd gathering for COVID-19 kan. Jadi all events close, cancelled. Terus yang di atas extra income juga sebagian di antara mereka udah pergi karena mereka bangkrut. There a few of them bankrupt. Gara-gara COVID ini? Ya, karena mereka tourism properties. Aku pikir secara internasional masih belum ketemu jawabannya. Teori Darwin itu bilang, orang yang bisa bertahan hidup terus, apapun yang terjadi di dunia adalah bukan yang terkuat atau yang terpintar, tapi yang teradaptif. Gitu jadinya. Sekarang kan karena ini masih, this is still like fun time for us. And, we can still smile and everything, we can still drink, ya, karena masih baru. In another 3 months, maybe I don't think we can still laugh again. Ya. Mudah-mudahan nggak chaos kan gitu ya. Harapannya kan paling buat kita adalah kamu mau bikin lockdown, isolasi, PSBB apa segala macam itu susah di sini. Karena terlalu banyak model 240 juta orang tuh, aku nggak yakin pemerintah tuh mampu. Skenario 1, vaksin COVID-19 bisa didapatkan dan akhirnya bisa menyembuhkan. Skenario ideal nih kan, I'm not very sure. Skenario kedua adalah semoga outbreak cepat nih, segera nih. Outbreak ini kan kita lagi ketidakpastian nih. Ya. Begitu ada outbreak, terserah 2.000 orang mati, 4.000 orang mati, paling enggak udah yang tertinggi nih outbreak, setelah itu kan turun dah. Ya. Gitu loh. Semakin cepat ini terjadi, ketidakpastian itu makin ketahuan. Oh, ini sudah pasti nih, segini mati, segini yang terdampak. Baru turun. Dan memang harus ada korban. Itu skenario buruk, skenario B itu. Aku pengen sih skenario A. Vaksin itu ya? Vaksin segera diterima, segera ditemukan. Kalau enggak, ini yang bikin kita bingung kan? Engke sebenarnya akhirnya setelah 4 minggu jalan-jalan aja seperti biasa, kenapa? Iya benar. Orang Indonesia apalagi. Aku nggak bicara hikmah segala macam ya. This sucks man. I mean like nggak ada hikmah. Ya. Nah setelah hikmah deh. Tapi yang jelas yang sekarang ini kita tidak bisa melihat mundur. Kan aku posting sebelumnya. Jadi the problem what we had before was normality kan gitu ya. Jadi yang sesuatu yang kita anggap normal itu sebenarnya itulah problemnya. Kita harus mulai sesuatu yang baru yang tidak normal ini kayak sekarang ya. Memang yang salah satu yang paling kita mesti embrace adalah social media. Karena jika kita ini tanpa ada social media nih, mati nih dunia nih. Cuman selama ini kita masih tidak bijaksana menggunakannya. Sekarang pasti kita akan jadi jauh lebih bijaksana dalam menggunakannya. Cuman kita belum tahu apa, terutama di Indonesia. I'm not a fan of positive thinking ya. I'm a fan of like facts and figures. Artinya yang sekarang ini aku agak kurang suka dengan orang-orang yang bilang bahwa dari sini kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Hikmah Naskleng tuh maksudnya.
Mungkin itu baik, tapi sebelum kita ngomong tentang hikmah, kita bicara dulu. Datanya begini, fakta gini, figures gini, oke, apa yang bisa kita ambil dari sini? Two things that we can learn from here. Social media is very important. Second, religion is not that important anymore. Fuck COVID-19. Cheers.